Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Point Square. Hari ini kita masih beribadah secara online, dan tidak lupa kami mengingatkan jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kita tetap 5M, senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di GBI Point Square ada rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Mari kami mengundang semua jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Yuk kita mengikuti kegiatan rumah doa tersebut. 1 jam saja kita berjaga-jaga. Berikutnya, kita di GBI Point Square ada beberapa tempat-tempat cool. Kami menghimbau jemaat Tuhan di GBI Point Square, mari kita tidak hanya digembalakan secara umum di gereja kita di GBI Point Square, tetapi secara khusus juga kita terserap di dalam cool-cool yang ada di bawah naungan GBI Point Square. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persepuluhan, dan persembahan sukarela, di layar monitor Bapak Ibu telah tertera nomor rekening GBI Point Square. Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui via transfer bank ataupun bisa melalui scan QRIS yang tersedia di layar monitor Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu meskipun secara online ya Bapa. Pada hari ini kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan melawat setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, telah beberapa bulan ya Tuhan Yesus, bangsa kami bahkan seluruh dunia mengalami pandemi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa kami, perlindungan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Buat pemerintahan bangsa kami berdoa dari pusat ya Tuhan Yesus,
mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kabinet ya Tuhan Yesus, pemimpin daerah hingga tingkat RT RW ya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menuntun setiap pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, untuk mengerti Tuhan Yesus apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, buat TNI Polri, Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa ada keamanan di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Keamanan ya Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat lembaga legislatif dan yudikatif. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, buat gereja di tempat kami berada ya Tuhan Yesus, GBI Gatot Subroto. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo berserta keempat wakilnya. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga Gembala kami di Rayon 1H, Bapak Budianto Totong beserta wakilnya Pak Suwardi. Demikian juga Gembala di GB Point Square, Pak Suardi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Bapak, pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan atas kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepekaan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati di antara pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, inilah Tuhan doa permohonan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus. Dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau beribadah, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan pujian, hormat, syukur yang kami naikkan pada hari ini boleh berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini,
ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan,
orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari katakan lebih lagi dahsyat lagi. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita puji nama Dia karena Dia yang layak. Ayo angkat pujian bagi Dia. Saya undang semua kita boleh bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara di rumah. Bangkit berdiri dengan sorak-sorai dengan sukacita. Mari besarkan dan puji Dia, Yesus kita, Yesus.
yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati kami, Tuhan yang Kau cari Bapa. Hati kami Tuhan, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kalian berada. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam belajar dengar firman Tuhan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarkan firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami hari ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati setiap yang mendengarkan Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Saya percaya kita tetap dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dia itu setia. Dia itu Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Oke, saudara, waktu kita memuji tadi, mungkin kita dalam keadaan baik, itu enak saudara ya, kita memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita gampang menaikkan ucapan syukur jika keadaan kita baik. Kalau saya boleh namakan, itu namanya kita sedang memuji Tuhan, praising God, gitu ya. Waktu keadaan baik, kita memuji Tuhan. Tapi waktu keadaan nggak enak saudara, mungkin di tengah pandemi begini, kita lagi dalam mengalami kesulitan ekonomi, atau apapun permasalahan Bapak Ibu, kita tetap bisa memuji Tuhan. Itu saya namakan sacrifice atau korban pujian gitu ya. Karena kenapa kita mungkin mengorbankan, mematikan perasaan kita, ego kita gitu ya. Aduh Tuhan, ini rasanya sulit gitu ya. Tapi di tengah kesulitan itu kita bisa tetap memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Itu saya namakan sebuah sacrifice atau sebuah pengorbanan, korban pujian. Nah, karena itu Bapak Ibu,
Kalau kita memuji Tuhan, yuk lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Amin. Karena saya percaya memuji Tuhan bukan karena segala hal berjalan dengan baik, tetapi karena kita percaya ada kebaikan Tuhan di dalam segala hal. Sekali lagi saya ulangi, kita memuji Tuhan bukan karena segala hal berjalan dengan baik, tetapi karena kita percaya ada kebaikan Tuhan dalam segala hal. Amin. Oke, haleluya. Mari, yuk sekarang saya ajak saudara, Bapak Ibu dimanapun berada untuk belajar sama-sama. Hari ini Bapak Ibu mau dengar khotbah atau mau belajar? Ya, saya harap bukan hanya kita dengar khotbah, tapi kita belajar sama-sama. Katakan sama-sama begini, belajar sama-sama. Ya, kita harus belajar saudara, karena firman Tuhan mengatakan gini, umatku itu binasa karena kurangnya pengenalan akan Tuhan, gitu ya. Kurangnya pengetahuan akan Tuhan, bukan karena kurang rajin ke gereja, bukan karena kurang rajin memberi, tapi karena apa? Kurangnya pengenalan akan Tuhan, kurangnya pengetahuan akan Tuhan, saudara. Saya percaya kita tidak bisa hidup lebih dari pengetahuan yang kita miliki. Ya, kalau pengetahuan kita segini, ya kita akan tetap jadi seperti ini, gitu ya. Karena itu, yuk hari ini saya undang bukan hanya dengar khotbah, tapi kita belajar sama-sama, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak belajar, maka pengetahuan kita itu nggak bertambah. Nah, hari ini saya percaya pengenalan akan Tuhan itu harus semakin hari semakin lebih bertambah. Ya, karena itu siapkan pulpen, pensil, catatan Bapak Ibu. Karena kenapa? Pelajaran segera dimulai ya. Karena kita ini murid-murid Tuhan. Ciri khas murid adalah belajar. Yuk kita belajar sama-sama. Oke. Matius 19 ayat 16 mengatakan begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ayat ini, di sini saya mau bahas dulu saudara di ayat 16. Di sini ada sebuah pertanyaan. Seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Menarik, di sini ada sebuah pertanyaan. Saya suka dengan pertanyaan yang berbobot saudara ya. Kalau saya ikut seminar-seminar online begitu Bapak Ibu, saya suka dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Ya, selain sesi materi disampaikan, saya juga suka menunggu yang namanya sesi Q&A atau tanya jawab. Karena di situ saya bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, lalu diberikan jawaban. Di situ saya belajar banyak gitu ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa alasan kenapa sih orang bertanya, saudara ya. Ada beberapa alasan orang bertanya, ada berbagai macam alasan gitu ya. Yang pertama, orang itu ingin mencari sebuah informasi ya. Jadi orang bertanya untuk apa? Untuk mencari, menggali sebuah informasi. Sekali lagi saya suka dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi dalam sebuah seminar ketika ada sesi Q&A, saya nggak melewatkan itu. Saya dengar baik-baik karena lewat pertanyaan saya bisa dapat pengetahuan yang lebih. Tapi sayangnya orang Indonesia itu jarang mau bertanya. Gitu ya, sebagian mereka ketika ditanya, "Ayo, siapa yang ada pertanyaan?" Nah, seringkali kalau saya mengajar dalam kelas-kelas saudara, ketika ada sesi Q&A begitu ya, saya tanya, "Yuk Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya?" Nah, di situ semua pada nunduk. Ya, pada main handphone, pada gitu-gituin kuku, lihat kaki ke bawah begitu ya. Karena kenapa? Memang adat kita orang Timur biasanya itu jarang mau bertanya gitu ya. Beda dengan mungkin orang-orang yang Barat di sana ya. Mungkin dari kecil ditanamkan ketika ditanya, "Ayo siapa yang mau nanya?"
Any question? Wah, semua pada angkat tangan gitu ya. Nah, kita harus rubah ini, budaya ini, saudara, supaya apa? Supaya kita memperoleh banyak pengetahuan, ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya itu sesat di jalan. Saya percaya juga bertanya itu bukan tandanya kita lemah, ya. Tapi bertanya itu sebenarnya justru tandanya kita kuat, saudara, ya. Karena itu yuk ubah, kalau mau bangsa kita, bangsa Indonesia maju, yuk ubah konsep kita, ya. Oke, bahkan dalam dunia entertainment, saudara, ada orang, saya katakan dia punya penghasilan yang sangat besar gitu ya, lewat dunia entertainmentnya hanya dengan apa? Bertanya. Di sini saudara kenal dengan Oprah Winfrey tentu ya. Oprah Winfrey, wah ini penghasilannya sekali satu episode ini sangat besar, saudara ya. Tugas dia di acara itu dia hanya apa? Bertanya, gitu ya. Dia bertanya. Nah, waktu dia bertanya bukan tandanya dia bodoh atau lemah. Justru waktu dia bertanya, dia menambah informasi, dia semakin kaya, dia semakin kuat, saudara. Nah, kalau di Indonesia kita punya yang namanya Najwa Shihab, ya, sering nonton program Mata Najwa, ya. Wah, waktu dia tanya itu ya, wah luar biasa. Nah, sekali lagi kita harus mengubah konsep kita untuk berani bertanya. Karena bertanya mempunyai potensi untuk meningkatkan tingkat kehidupan kita. Oke, lalu yang kedua itu kenapa orang bertanya? Yang kedua adalah untuk memancing sebuah pemikiran. Sebetulnya dia udah tahu jawabannya, tapi dia bertanya supaya orang yang ditanyanya itu apa? Mikir. Contohnya dalam Kejadian 3 ayat 9, saudara. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Waktu itu Tuhan tanya kepada Adam, "Adam, di manakah engkau?" Kira-kira Tuhan tahu gak di mana Adam? Tentu Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan tanya? Supaya si Adam mikir. Gitu ya. Bahwa Adam mikir, wah bahwa saya tidak lagi hidup dalam kehendaknya Tuhan, koridornya Tuhan, perintahnya Tuhan. Waktu Tuhan tanya, "Adam, di mana engkau?" Harusnya Adam mikir. Dia, aduh Tuhan, aku udah gak hidup Tuhan sesuai perintah Tuhan. Ampuni Tuhan. Enggak, tuh Adam gak bilang begitu. Malah Adam diam, lalu ditanya lagi sama Tuhan. Tuhan bilang begini, "Apakah engkau makan buah yang kularang?" Apakah Adam kembali mikir? Enggak. Adam jawab apa malah? "Itu perempuan yang kau tempatkan." Nah, mulai saling menyalahkan satu sama lain. Nah, seringkali ada orang bertanya itu memancing sebuah pemikiran, ya. Saya pernah mengalami ini, saudara. Saya ingat sebuah peristiwa dengan istri saya. Sewaktu-waktu waktu dulu saudara, kami kenalan, kami sering latihan main band gitu ya. Kami lagi latihan di sebuah studio. Lalu saya lihat handphone dia ketinggalan gitu ya. Akhirnya dia pulang sendiri. Ini waktu kami belum menikah gitu ya. Dia pulang gitu ya. Ini masih tahap PDKT gitu ya. Wah, saya ambil handphonenya. Lalu saya kejar dia. Ini udah agak jauh dari studio. Saya kejar dia naik motor. Saya bilang, "Hei, kamu kok pulang buru-buru amat sih?" gitu ya. "Aku anterin deh," gitu kan. Lalu dia bilang, "Ah, nggak usah, aku naik kendaraan umum aja." "Oh, yakin kamu nih nggak ada yang ketinggalan di studio?" gitu. Enggak kok, nggak ada yang ketinggalan. "Coba cek dulu sekali lagi." Lalu dicoba-coba, cari-cari cek, enggak kok, udah nggak ada. Bener gitu ya. Akhirnya sudah berapa jauh, saya bilang gini, "Handphone kamu ketinggalan nggak?" gitu kan. "Coba dicek handphone." Dia langsung cek handphonenya, dicari di tasnya gitu ya. Wah, ternyata nggak ada. Waduh, ketinggalan ternyata. Waktu dia mau putar balik, mau balik lagi jalan ke arah studio, saya keluarin handphonenya dari kantong saya. Nah, ini dia handphonenya. Nah, artinya gitu ya, sebenarnya saya udah tahu handphone dia ketinggalan gitu ya. Tapi saya tanya, handphonenya ketinggalan nggak? Supaya apa? Supaya dia apa? Mikir gitu ya. Supaya ada dia mikir, oh iya dia ketinggalan gitu ya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kenapa sih orang bertanya itu hanya untuk memancing sebuah
pemikiran. Oke. Lalu yang ketiga, kenapa alasan orang bertanya? Itu untuk mencari kesalahan. Nah, oke. Contohnya dalam Alkitab ada Matius 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian. Ini maksudnya orang Farisi, mereka bekerja sama dengan orang Herodian. Herodian adalah dia pemuja Herodes Agung gitu ya. Biasanya orang Herodian ini dia pro dengan Herodes dan dia ini seperti boneka kaisar. Orang Herodian ini sebenarnya setuju dengan adanya mengambil pajak gitu ya, memberikan pajak kepada kaisar. Sedangkan orang Farisi sebenarnya tidak setuju gitu ya, tapi mereka di sini untuk menjerat Tuhan Yesus mereka bekerja sama ya. Lewat apa? Lewat sebuah pertanyaan. Oke, saya lanjut. Orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Ya. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ya, kita di sini bisa melihat bagaimana mereka ingin menjebak, mencari kesalahan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Karena itu seringkali dalam sebuah kelas kalau saya mengajar, sebenarnya saya tidak begitu suka dengan pertanyaan langsung, saudara ya. Tapi saya lebih suka mereka tulis dulu, lalu kita bisa sortir begitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak orang juga mereka bertanya untuk mencari sebuah kesalahan. Oke, itu alasan yang ketiga ya. Yang keempat, kenapa orang bertanya? Yang keempat di sini yang saya mau tekankan adalah mereka mau mencari yang namanya pembenaran ya. Sekali lagi, kenapa orang bertanya? Alasan yang keempat, mereka mau cari pembenaran. Karena orang-orang seperti ini tidak akan berhenti bertanya sampai dia menemukan orang yang membenarkan dia atau mengakui perbuatan dia benar gitu ya. Makanya dalam melayani konseling, saya pernah melayani sebuah keluarga konseling begitu ya. Saya biasanya panggil mereka satu-satu gitu ya. Pertama papanya, mamanya, lalu anaknya. Nah, biasanya dalam pribadi begitu berbicara, yang mereka lakukan, mereka ingin membenarkan diri mereka ya. Sekali lagi, sebagian, saya nggak katakan mungkin sebagian besar, tapi sebagian mereka waktu datang, mereka curhat, mereka konseling, mereka nggak mau merasa salah gitu ya. Mereka merasa dirinya benar gitu. "Wah, saya bener Pak, istri saya yang salah. Pak, saya bener Pak, anak saya yang kurang ajar. Wah, yang anak nggak mau kalah. Pak, papa, mama, saya begini karena salah papa, mama." Nah, di sini seringkali orang bertanya juga, mereka ingin mencari sebuah pembenaran, saudara. Sama seperti peristiwa Adam dan Hawa tadi gitu ya. Mereka Adam waktu ditanya Tuhan, apa respon Adam? Dia menyalahkan Hawa. Hawa ketika ditanya, dia menyalahkan sibolis ya, si ular itu ya. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya memang kecenderungan untuk melakukan apa yang dipandang baik menurut pandangannya sendiri. Ya, kecenderungan manusia setelah jatuh dalam dosa, dia ingin membenarkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, ego diri sendiri. Ya, jarang atau tidak banyak orang yang mau mengaku salah. Saya percaya hanya orang yang dewasa secara rohani yang berani mengakui kesalahannya.
Ya. Nah, mungkin sebagai sebuah contoh, misal ketika mungkin saya dan istri lagi berantem, saudara ya. Wah, kami ribut gitu ya. Wah, saya mungkin merasa benar atau mungkin saya nggak tahu saya salah. Akhirnya saya pergi mau cari konseling gitu ya, mungkin cari pembenaran gitu ya. Akhirnya saya cari penatua di GBI Point Square gitu ya, mungkin salah satu Pak Ipo. Wah, saya cerita ke Pak Ipo. Wah, akhirnya Pak Ipo, "Nda, kamu ini nggak begitu gitu ya, kamu salah." Wah, akhirnya saya berpikir, wah, Pak Ipo nggak asik nih ya gitu ya. Saya benar tapi kok begini. Oh, nggak asik. Saya cari penatua yang lain. Saya pergi ke Pak Sony gitu ya. Akhirnya sama aja gitu. Wah, ternyata Pak Ipo, Pak Sony nggak asik nih. Wah, akhirnya saya pergi ke Pak Gembala. Pak, wah, akhirnya sama aja gitu ya. Saya nggak menemukan pembenaran diri saya. Wah, akhirnya saya berpikir apa? Wah, nggak asik di GBI Point Square. Wah, saya cari ke gereja lain. Nah, ya, jadi Bapak Ibu gini, kalau kita terus cari pembenaran, saya percaya suatu hari atau suatu kali kita bisa dapat orang yang sama sintingnya sama kita, saudara. Sampai akhirnya, ya kamu ini benar gitu ya. Wah, waktu kita dibilang gitu, saya benar. Wah, ini dia nih pendeta bagus nih, asik nih, begitu ya. Nah, hari ini yuk kita mau belajar. Jangan kita melakukan pembenaran diri, saudara. Tapi kita harus apa? Kita harus yang namanya hidup dalam kebenaran. Seringkali mungkin kita juga hidup dalam pembenaran. Kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, hari ini yuk kita belajar. Saya mau ajak kita sama-sama, saudara, untuk kita harus lebih cari kebenaran, bukan pembenaran. Oke? Nah, saya akan balik kepada kisah anak muda yang tanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" gitu ya. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, anak muda ini datang, ternyata dia hanya mau cari pembenaran, saudara. Saya udah lakukan ini. Wah, saya rasa kalau responnya Tuhan Yesus, "Oh, kamu udah lakukan semua. Wah, kamu top. Oke, top kamu. Keren." Wah, saya rasa anak muda itu pulang dengan bangga. "Oh, saya benar," gitu ya. Nah, kita lihat waktu di sini, ternyata waktu anak muda ini datang, dia tidak mencari kebenaran yang sejati. Dia cari pembenaran buat dirinya. Padahal anak muda itu dia hidup di dalam hukum Taurat gitu ya. Wah, saya udah lakukan ini. Bahkan dia tanya kepada Tuhan Yesus, "How? Bagaimana caranya?" gitu ya. "How? Bagaimana caranya supaya hidup kekal, supaya aku bisa hidup benar," gitu ya. "Bagaimana cara aku hidup menemukan kebenaran itu?" gitu ya. Anak muda itu tanya tentang how, bagaimana caranya gitu ya. Nah, saya mau katakan di sini bahwa the truth is not in how, but the truth is in who. Kebenaran sejati itu tidak terletak di bagaimana caranya, tetapi kebenaran sejati itu ada dalam seorang pribadi. Sekali lagi saya katakan bahwa the truth is not in how, but the truth is in who. Anak muda ini datang, dia mau cari kebenaran, tapi dia tanya caranya gimana. Padahal Tuhan Yesus bilang, "Mari ikutlah aku." Ya, anak muda ini lebih concern kepada how, caranya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Enggak, ikutlah aku." Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kebenaran itu ada dalam diriku.
Kebenaran itu adalah sebuah pribadi gitu ya. Dan luar biasanya saudara, saya mau katakan gini, kebenaran yang sejati, satu-satunya kebenaran dalam dunia ini hanya didapat dalam Yesus. Haleluya saudara. Ya, lagi saya mau katakan kebenaran sejati itu ada dalam diri Yesus. Ya, kebenaran adalah pribadi untuk dikenal, bukan teori untuk dipelajari. Saya katakan sekali lagi, kebenaran adalah pribadi untuk dikenal, bukan teori untuk dipelajari, saudara. Banyak orang-orang yang pintar dengan gelar di depan maupun di belakangnya gitu ya. Tapi kehidupan mereka jauh dari kekristenan, saudara. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar belajar kebenaran sebagai teori yang dipelajari, saudara. Bukan sebagai pribadi yang dikenal. Hari ini saya mau mengajak, yuk, kenali Tuhan secara pribadi. Kenali kebenaran itu. Kenali pribadi Tuhan, saudara. Ya. Karena banyak orang yang ke gereja hanya mau cari caranya, saudara. Oke. Sebelum saya ke situ, saudara, saya mau katakan bahwa kebenaran itu adalah mutlak. Kebenaran yang sejati itu bersifat mutlak atau absolut. Saya sudah katakan kebenaran sejati itu didapat dalam pribadi Yesus. Sifat-sifat kebenaran salah satunya adalah kebenaran itu mutlak, absolut. Apa artinya? Tidak berubah, saudara. Kebenaran sejati tidak tergantung kepada siapapun, agama apapun, komunitas apapun. Saya mau katakan kebenaran sejati itu bersifat mutlak, bukan relatif, saudara. Kebenaran sejati itu tidak berubah. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Saya bangga, saya punya kebenaran yang sejati dalam kehidupan saya. Saya punya pribadi Yesus, saudara. Banyak orang yang mengklaim saya benar. Wah, komunitas saya, agama saya paling benar, saudara. Ya, karena ada kebenaran yang relatif dan ada kebenaran mutlak, ya. Kebenaran relatif itu benar menurutmu, belum tentu benar untuk saya. It's true for you, not for me, gitu ya kalau istilahnya ya. Ya, tetapi kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak itu hanya didapat di dalam Yesus, saudara. Kebenaran relatif contohnya, saudara. Wah, saya bunuh orang, saya bom orang gitu ya. Saya merasa benar gitu ya. Ya, itu menurut pandangannya sendiri, saudara ya. Tapi kalau kebenaran mutlak dia itu tidak berubah gitu. Oke. Lalu berikutnya, kebenaran itu bersifat universal. Artinya apa? Dia bersifat umum, tidak khusus untuk satu kalangan, satu orang saja. Firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong dunia langit ini, bumi ini, tidak ada satu nama yang oleh karenanya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya gini, Tuhan Yesus, panggilan keselamatan, kebenaran itu bersifat universal. Tidak hanya buat untuk orang Kristen, saudara. Panggilan ini, kebenaran ini bersifat universal. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya akan peroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran yang luar biasa Yesus, saudara. Lalu apalagi? Kebenaran itu tidak bisa datang dari manusia, saudara. Kebenaran itu harus datang dari otoritas yang paling tinggi, yaitu sorga. Tuhan Yesus datang dari sorga, saudara. Dia ingin memberikan, ini loh kebenaran sejati yang turun dari sorga. Karena kalau kebenaran datangnya dari manusia, sekali lagi itu bukan kebenaran, tapi itu sebuah pembenaran, saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus yang turun dari sorga, dia menunjukkan akulah kebenaran sejati itu. Kebenaran tanpa Tuhan bukanlah kebenaran, tetapi sebuah pembenaran. Contohnya, kalau orang buta dia lihat gajah, saudara ya,
Orang buta yang lihat gajah, dia pegang mungkin ekornya gitu ya, atau belalainya, dia bilang, wah ini ular gitu ya. Waktu orang buta, dia manjat, dia pegang badannya, wah ini mah tembok gitu ya. Wah mungkin ada orang buta, dia pegang tuh belalainya, wah ini mah kipas besar gitu ya. Nah sama, kebenaran tanpa Tuhan itu hanya pembenaran dari diri kita masing-masing, saudara. Karena firman Tuhan bilang gini, Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bahkan Amsal 21 ayat 2 mengatakan gini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita melakukan kebenaran tanpa Tuhan, saudara ya, itu hanya sebuah pembenaran. Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka melakukan menurut pandangannya sendiri. Nah hari ini yuk, saya mau katakan cari Tuhan ya. Oke, kita balik lagi coba ke dalam pemuda itu ya. Pemuda itu hidup di dalam hukum Taurat, saudara ya. Dia sebenarnya lagi diajak Tuhan pindah dari hukum Taurat, dari law itu kepada grace, kasih karunia ya gitu. Sebenarnya dia mau diajak yuk dari perjanjian lama ke perjanjian baru gitu ya. Tetapi sayangnya pemuda ini hanya tanya ke Tuhan Yesus bagaimana caranya, how tadi gitu ya. Banyak orang yang ke gereja hanya mau cari caranya. Gimana caranya saya diberkati, gimana caranya saya sukses, gimana caranya saya berhasil gitu. Gimana caranya saya bahagia. Nah, sekali lagi bukan itu nggak penting saudara ya, tapi ada hal yang lebih penting saudara. Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau mau sempurna, sempurna di situ artinya teleos ya, yang artinya komplit, dewasa, matang gitu ya, lengkap, utuh gitu ya. Kalau kamu mau sempurna, datang ke jual, lalu datang kemari dan apa? Ikutlah aku. Ada yang lebih penting dibandingkan cara-cara tadi saudara. Apa itu? Pribadi Yesus. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Waktu Tuhan ajak ikutlah aku, arti gini, yuk ada yang lebih penting, yuk datang kepadaku, kepada pribadiku, yuk punyailah hubungan yang intim sama aku. Karena itu jangan sekedar cari tangannya Tuhan, tapi cari wajahnya Tuhan saudara. Banyak orang Kristen yang hanya cari tangannya Tuhan. Nggak salah kita cari pertolongan ke Tuhan, tapi ada yang lebih penting di atas itu. Kita harus cari pribadinya Tuhan, wajahnya Tuhan, saudara. Para anak muda ini diajak, yo ini yang paling esensial, yang paling terpenting dalam kekristenan. Ikut aku, punya hubungan sama aku. Matius 6 ayat 33 maka dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saudara. Artinya waktu kita cari kebenaran pribadinya itu, saya percaya semuanya akan mengikuti saudara. Karena itu jangan cari apa yang bisa datang sendiri. Apa itu? Ya berkat-berkat saudara. Yang how tadi itu akan mengikuti di belakang. Yang penting ini dulu, cari kebenaran, cari pribadinya, cari wajahnya saudara. Banyak orang hanya mau cari caranya, tapi bukan pribadinya. Mau cari berkatnya, bukan sumbernya. Mau cari keuntungannya aja, tapi nggak mau jadi member saudara. Wah, ini dapat promo potongan harga ini, tapi diajak, iya pak, tapi ini harus member. Aduh, nggak mau saudara. Saya pernah mengalami ini saudara. Saya kerja di Sentul, saya parkir motor di Cawang saudara. Dari Cawang nanti saya naik bis kantor ke kantor gitu ya, ke Sentul. Saya taruh motor di Cawang, ada penitipan motor begitu. Saya bayar harian. Waktu itu sempat ditawarkan oleh penjaganya, Mas, member aja mas, bayar segini nanti dapat keuntungan begini mas, gitu. Saya bilang enggak, saya tetap bayar harian. Sewaktu-waktu titipan motor itu sedang direnovasi saudara, ya lagi di plur gitu ya, lantainya diperbaiki.
Karena itu tempatnya jadi semakin sempit gitu ya. Jadi waktu saya datang pagi-pagi, mas-masnya udah berdiri, dibilang, Mas, maaf, ini kita lagi renov, jadi motornya nggak muat banyak, jadi hanya untuk member. Waduh, akhirnya apa saudara? Saya harus pergi cari tempat penitipan motor yang lain saudara. Untung saya datang pagi saudara, nggak ketinggalan bus. Nah dari situ saya bilang, wah saya harus jadi member nih. Akhirnya saya jadi member, saya dapat keuntungan saudara. Nah seringkali orang Kristen begitu gak? Ya, orang Kristen begitu, hanya apa? Mau cari keuntungannya, tapi nggak mau jadi member gitu ya. Mau cari berkatnya aja, tapi nggak mau ikut sumbernya. Hari ini yuk kita belajar. Tuhan, saya mau cari pribadi Tuhan. Saya mau kejar kebenaran itu Tuhan. Ya. Nah, pemuda ini saya sudah katakan bahwa dia mencari pembenaran untuk dirinya. Dia mau dibenarkan. Dari pelajaran ini juga saya mau katakan bahwa pemuda ini hanya mau dengar apa yang dia ingin dengar. Ya, kalau kita hanya mau dengar apa yang mau kita dengar, maka hidup kita tidak mengalami perubahan, saudara. Gitu ya. Contoh, mungkin ketika suami istri ikut seminar, gitu ya, ikut seminar pernikahan. Wah, ketika seminar kebenaran firman Tuhan dibagikan, wah, istri-istri tunduk kepada suami. Kita senggol istri kita, yes! Itu dengerin. Nah, ya kita nggak mau dengar untuk bagian kita, tapi untuk siapa? Orang lain. Wah, firman Tuhan tuh bagus. Buat siapa? Buat istri saya. Wah, firman Tuhan tuh bagus. Buat siapa? Buat papa saya, buat anak saya, bukan buat saya. Ketika ada firman Tuhan dibagikan, dan kebenaran firman Tuhan dibagikan, ketika itu menyinggung kita, mungkin nggak sesuai dengan pembenaran diri kita, kita bilang gini, pendeta itu jelek. Wah, nggak keren nih pendeta, nggak oke nih. Nah, tapi ketika kita mungkin dibenarkan gitu ya, wah, akhirnya kita colek istri kita, orang tua, nih dengerin nih, firmannya bagus nih. Nah, seperti itu saudara ya. Sekali lagi, kalau kita hanya mau dengar apa yang ingin kita dengar, hidup kita nggak mengalami perubahan. Yuk buka hati kita, buka telinga kita sebagai seorang murid saudara. Ketika kebenaran firman Tuhan itu dibagikan, mungkin itu akan mengusik, menyenggol ego kita. Terima itu saudara. Atau mungkin ada orang yang tegur kita atau bagikan sebuah kebenaran. Mungkin orang itu berdosa waktu tegur kita. Orang berdosa yang menegur kita, tetap terima kebenarannya saudara. Buka hati kita untuk sebuah kebenaran. Saya percaya saudara, waktu kita terima kebenaran, kita buka hati kita akan mengalami sebuah perubahan saudara. Amin. Oke. Karena tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka belum siap meninggalkan kehidupan lamanya saudara. Waduh, ntar dulu deh pak, masih enak nih pak, gitu ya, buat dosa pak, gitu ya. Aduh, ntar dulu deh. Yuk hari ini Tuhan mau segera datang saudara. Yuk cari kebenaran itu, hidup dalam kebenaran saudara. Ya, saya percaya waktu kita cari Tuhan, kita cari kebenaran, kita hidup dalam kebenaran. Waktu Tuhan datang yang kedua, kita akan ikut diangkat bersama-sama dengan Dia. Haleluya, amin. Oke, berkat dari kita cari kebenaran itu saudara. Berkatnya apa sih Pak Pendeta? Kita baca ya di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow, haleluya, dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Banyak orang yang hidupnya cari damai, betul ya? Aduh, cari ketentraman, cari ketenangan gitu ya. Aduh, mau tenang, mau damai, cari ya. Dimanapun gitu kan, saya percaya kita nggak bisa dapatkan damai yang sejati, ketenangan sejati kalau kita tidak hidup dalam kebenaran saudara. Karena firman Tuhan jelas dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, dikatakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi saya mau katakan damai sejahtera itu, ketenangan, ketentraman itu adalah buahnya saudara. Ya,
Waktu kita menempel kepada pokok anggur yang benar, kita ini kan carang rantingnya saudara. Pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Waktu kita menempel dengan benar kepada kebenaran sejati itu saudara, saya percaya buahnya dalam kehidupan kita apa? Damai sejahtera saudara, ketenangan, ketentraman. Bukan berarti tidak adanya masalah saudara. Waktu ada masalah saudara, kita bisa tetap tenang, kita tetap bisa merasakan kedamaian daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam kebenaran itu, saudara. Haleluya. Yuk hari ini, saudara. Mungkin dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan, aku merasa nggak damai. Aku lagi merasa nggak tenang hari ini. Cari kebenaran. Tempel pada pokok anggur yang benar. Yesus, saudara. Oke. Bahkan Mazmur 85 ayat 10 mengatakan gini, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ya, kasih dan kesetiaan akan bertemu, ini satu paket saudara. Artinya gini, waktu kita bilang I love you, maka kita akan setia kepada orang itu. Ya, waktu kita bilang Tuhan aku mengasihimu, artinya kita juga setia kepada Tuhan. Karena apa? Kasih dan setia akan bertemu. Lalu dilanjutkan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sebenarnya kata keadilan di sini righteousness, kalau bahasa Inggrisnya artinya kebenaran, saudara. Kebenaran dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Wow, artinya ini juga sebuah paket gitu yang nggak bisa dipisahkan. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu kita akan peroleh. Tuhan Yesus kan bilang, damai sejahtera yang daripadaku akan kutinggalkan kepadamu. Haleluya. Bahkan Yohanes 8 ayat 32 katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu, saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya belum merdeka. Masih terikat dengan dosa. Masih dibelenggu dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, sakit hati. Hari ini kalau Tuhan ingatkan Bapak Ibu, aduh Tuhan, aku orangnya Tuhan. Aku Tuhan masih belum bisa lepas Tuhan. Hari ini cari kebenaran sejati. Hidup dalam kebenaran sejati. Saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Yuk, hari ini, saudara, kita diperhadapkan sama seperti pemuda itu. Kita diperhadapkan dengan kesempatan yang sama. Tuhan Yesus bilang gini, mari, ikutlah aku. Jangan sampai kita bisa peroleh semua dunia ini, tapi kita kehilangan Yesus. Kita kehilangan kebenaran itu, saudara. Sekali lagi, sebelum saya tutup dalam doa, saya mau ajak kita semua, yuk cari Tuhan, cari kebenarannya, saudara. Saya percaya damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, bahkan dikatakan kemerdekaan itu akan kita peroleh hari ini. Apapun masalah kita hari ini, saudara, yuk cari wajah Tuhan. Cari, yuk kenal terus lebih dalam lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Cari kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran itu, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Biar benih firman itu, Tuhan, boleh sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, Tuhan. Itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau cari wajah Tuhan lebih lagi, Tuhan, hari-hari ini. Karena kami tahu, Tuhan, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau mungkin seringkali kami hidup dalam pembenaran diri kami. Kami hidup menurut pandangan kami sendiri. Tapi hari ini Tuhanlah yang menguji hati kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan, ampuni kami, Tuhan Yesus. Dan hari ini juga hamba berdoa, Tuhan. Biar damai sejahtera itu, ketentraman, ketenangan, bahkan kemerdekaan itu boleh mereka peroleh dalam nama Yesus, Tuhan. Biar kebenaran itu, Tuhan, boleh berbuah dalam kehidupan mereka, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau komitmen Tuhan. Kami mau cari wajah Tuhan. Kami mau cari pribadi itu, kebenaran itu Tuhan. Dan kami hidup di dalamnya. Sehingga kami berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya semua katakan amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus pada saat ini tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.